Halo sahabat pembelajar, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama kami di Lensa Tradisi. Pada kesempatan ini, kami mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama mencoba menambah wawasan, terutama terkait kekayaan budaya Nusantara. Dan saya Hendro pada kesempatan ini ingin mengajak kalian semua untuk mengenal lebih jauh tentang salah satu tradisi yang sakral yang suci di Tanah Toraja, yaitu Rambu Solo. Nah, untuk memperdalam tema ini, untuk mengetahui lebih dalam tentang Rambu Solo ini, telah hadir bersama kita Mbak Yuyun yang merupakan orang muda asli Toraja. Ya, betul. Ya, selamat datang Mbak Yuyun, terima kasih. Terima kasih Mas Hendro. Terima kasih juga sudah mau berkenan untuk bisa berbagi, karena saya yakin orang-orang di luar sana sangat tertarik dengan Tanah Toraja dan pasti berkeinginan untuk ke Tanah Toraja. Oke. Tetapi setidaknya dengan podcast kita pada sore hari ini, itu mungkin jadi pintu masuk nih. Siapa tahu mereka, oh ternyata luar biasa ya tradisi di Tanah Toraja. Oke. Baik Mbak Yuyun, senang sekali bahwa Mbak Yuyun bisa berbagi tentang budaya Toraja pada kesempatan ini. Nah, tentu ketika saya mengajak Mbak Yuyun untuk bisa kita collab dalam hal ini, tentu saya ingin mengajak teman-teman di sana, di luar sana, untuk melihat bagaimana perspektif orang muda melihat budaya Toraja ini. Nah, menurut Mbak Yuyun ya, tentu tadi sempat disebut bahwa kita akan bicara secara khusus Rambu Solo yang merupakan salah satu tradisi di Tanah Toraja. Yeah. Nah, menurut Mbak Yuyun sendiri, Rambu Solo itu seperti apa? Oke, terima kasih Pak Hendro ya. Rambu Solo itu merupakan upacara pemakaman bagi orang Toraja yang tentunya berbeda dengan tempat lain. Kita tahu upacara pemakaman orang Toraja itu lebih unik, dan kadang kalau kita melihatnya semacam pesta besar, ya, yang sangat jarang kita jumpai di tempat lain upacara pemakaman yang demikian itu. Jadi di Toraja itu kematian bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan roh menuju puya atau alam baka. Jadi puya itu alam baka ya? Iya, puya atau alam baka. Jadi karena itu upacara ini menjadi sangat penting untuk menghormati keluarga yang telah meninggal, dan dengan upacara ini kita membantu rohnya untuk menuju kehidupan setelah kematian gitu. Oh baik, berarti Rambu Solo itu adalah upacara pemakaman ya? Iya, upacara pemakaman. Nah, yang menarik ini ketika saya coba baca-baca tentang Rambu Solo ini, saya dengar bahwa ketika misalnya semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin besar pula nih upacara yang dilakukan. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mbak. Oke, benar sekali ya. Jadi dalam masyarakat Toraja, status sosial itu masih ada strata, stratanya, ya, ada strata yang mempengaruhi pelaksanaan acara Rambu Solo ini. Jadi semakin tinggi stratanya, maka pestanya semakin besar kayak gitu. Lalu misalnya bangsawan Toraja, bangsawan Toraja itu memiliki upacara yang bisa berlangsung beberapa minggu, dan dan bisa mengorbankan puluhan atau ratusan hewan gitu menyembelih. Berarti jadi kalau ada ya ratusan ekor kerbau ya yang nanti dikorbankan gitu ya? Ya, tergantung dari pestanya itu. Berarti kalau misalnya dari ceritanya Mbak Yuyun tadi terkait persiapan atau kemudian terkait dengan Rambu Solo ini, maka memang butuh persiapan yang panjang ya Mbak ya? Iya, betul. Karena tidak semua kemudian serta-merta langsung ada binatangnya dan sebagainya. Jadi memang butuh persiapan yang panjang, dan juga tentu kita bicara tentang biaya nih. Pasti butuh biaya yang sangat besar. Oke. Baik, Mbak Yuyun. Tadi disebutkan bahwa ada sekian ratus kerbau nih yang dikurbankan untuk proses upacara Rambu Solo ini. Kalau boleh tahu, ada tidak makna khusus nih? Kenapa kemudian kerbau yang dipilih, penyembelihan kerbau? Oke,
sejauh yang saya tahu ya. Iya, iya. Jadi kerbau itu memiliki makna spiritual dalam budaya Toraja dan dipercaya bahwa semakin banyak kerbau yang dikorbankan, semakin cepat sampainya roh orang yang telah meninggal itu semakin cepat sampai di Kuyah. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi kalau orang miskin atau maksudnya dia hanya cuma 1-2 ekor kerbau, berarti makin lama nih ya. Oke. Ya. Oke. Ya, berarti memang kalau misalnya dari penjelasan ini kita bisa ambil kesimpulan ya. Orang kaya yang punya duit yang banyak berarti dia punya kemampuan untuk membeli atau menyediakan hewan kurban atau kerbau yang banyak nih ya. Iya. Berarti dia akan semakin, jadi orang kaya akan semakin dekat nih. Kalau itu saya kurang tahu ya. Oke, baik. Setidaknya bahwa itu memang salah satu kepercayaan atau makna di balik kenapa kemudian banyak tidaknya kerbau itu menjadi salah satu penanda lah ya, artinya semakin cepat tidaknya roh itu masuk ke alam baka. Baik, kalau bicara tadi ya, apakah kemudian Rambu Solo ini sebagai bentuk penghormatan ke leluhur atau kemudian mungkin bahwa keluarga itu punya tanggung jawab untuk melakukan ini? Iya, benar Mas. Jadi Rambu Solo ini merupakan wujud penghormatan kepada leluhur serta bentuk tanggung jawab dari keluarga untuk memastikan bahwa perjalanan roh keluarga yang telah meninggal ini berjalan dengan baik gitu. Berarti kalau misalnya ini ya, ini kalau ada case nih, ada keluarga kita yang meninggal di Toraja yang meninggal, lalu kemudian secara ekonomi mereka belum bisa nih. Artinya kan butuh mengorbankan kerbau dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kondisi ekonominya tidak bisa, lalu bagaimana menyikapi kayak gini kalau konteksnya kayak gini? Oke, biasanya itu memang karena ini butuh biaya yang besar, jadi mayatnya itu disimpan dulu, bisa 1-2 tahun, bisa kurang dari 1 tahun, bahkan bisa 5 tahun. Nah itu menunggu kesiapan dana maupun waktu yang tepat gitu, karena kan misalnya keluarga di Toraja itu kebanyakan merantau ya, pada umumnya ya. Jadi untuk mengadakan pesta itu juga kita perlu menetapkan waktu sehingga keluarga bisa berkumpul semua gitu, dan sampai dananya ya bisa mencukupi untuk pelaksanaan pesta ini. Untuk case yang ini tadi, ada nggak di atas 5 tahun tuh jenazah, maksudnya mayat itu belum dimakamkan? 5 tahun. Itu ada nggak? Sejauh yang pengetahuan? Sejauh yang saya tahu belum ada sih. Ya, sejauh yang saya tahu 5 tahun ada. Oke. Yeah. Tapi kalau misalnya gini, yang bersangkutan nih sudah tidak punya keluarga lagi nih. Itu bagaimana tuh menyikapinya? Apakah kemudian dikuburkan begitu saja tanpa sebuah proses yang layak seperti tradisi tadi atau bagaimana? Iya, nggak masalah, tetap. Jadi itu nggak wajib banget untuk dilakukan ya. Tergantung ke keluarganya lagi. Bahkan juga sebenarnya banyak yang nggak dipestain besar-besaran. Jadi memang menyesuaikan dengan kondisi keluarga dan kesepakatan keluarga gitu, juga dengan melihat stratanya tadi. Oke, baik Mbak. Menarik sekali nih, maksudnya bahwa tadi seperti di awal tadi Mbak Yuyun katakan setiap daerah mempunyai ciri khas dalam proses memakamkan jenazah. Dan ini tentu kalau Toraja dengan ciri khasnya tadi, dengan proses penyembelihan, menunggu waktu yang tepat, menunggu dana yang cukup untuk kemudian melakukan Rambu Solo ini. Nah, pertanyaan kalau kita tarik ke konteks zaman sekarang ya, kalau bicara zaman dulu mungkin ini sebagai sebuah tradisi harus dilakukan dan sebagainya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana masyarakat Toraja ini menjaga tradisi ini ya di tengah perkembangan zaman modernisasi sekarang ini tuh sejauh mana sih orang-orang Toraja menjaga tradisi ini? Sejauh yang saya lihat ya, masyarakat Toraja masih mempertahankan budaya ini, dan itu masih sangat banyak yang melakukannya. Bahkan kalau kita lihat itu Toraja itu kan sekarang ada 2 kabupaten ya, Toraja dan Toraja Utara. Dan yang sangat intens, sangat apa ya namanya ya,
intens untuk tetap melakukan itu ya. Iya, melakukan itu. Adat itu ya di Toraja Utara sih kebanyakannya. Kalau Mbak Yuyun di Toraja Utaranya ataukah di Tanah Toraja? Di Tanah Torajanya ya. Oke. Baik Mbak Yuyun, ini menarik nih. Artinya sekarang kan dari sebagai sebuah tradisi, kata Mbak Yuyun itu dipertahankan, dijaga ya. Bahkan memang itu sesuatu hal yang perlu kita lakukan, siapapun itu. Nah, pertanyaan menarik adalah kita kan sebagai orang yang sudah belajar ya, artinya Mbak Yuyun dari Tanah Toraja sudah merantau ke Tanah Jawa dan kemudian sudah artinya terpapar dengan sekian banyak informasi, sekian banyak pengetahuan dan sebagainya. Nah, berhadapan dengan tradisi ini yang tadi Mbak Yuyun sempat sebutkan bahwa oh ini banyak menghabiskan uang nih. Artinya bahwa orang harus menghabiskan sekian puluh juta atau bahkan ratusan juta untuk melangsungkan acara ini. Nah, kira-kira ada nggak Mbak Yuyun poin-poin tertentu yang perlu dikritisi nih sebagai seorang muda? Saya apa kritiknya atau kemudian apa solusi yang mungkin Mbak Yuyun tawarkan ya sebagai orang muda Toraja nih dengan tradisi ini ya, bahwa di satu sisi oke lah mempertahankan itu, tapi dari sisi ekonomi dan sebagainya itu bagaimana Mbak Yuyun? Baik Mas. Hal ini juga sudah dikritisi banyak orang sepertinya ya. Kalau kita lihat ada beberapa orang yang saya tahu yang melakukan penelitian tentang ini. Memang ini suatu budaya yang perlu dilestarikan, tapi kembali ke melihat dari sisi ekonomi ya. Tidak semua orang bisa mampu untuk melaksanakan pesta seperti itu. Jadi menurut saya sejauh keluarga mampu dan mau ya silahkan saja gitu kan. Kalau memang keluarga tidak mampu ya kita nggak perlu paksakan gitu. Dan menurut saya memang ini perlu dilestarikan, tapi ya nggak sampai lalu kemudian memberatkan keluarga sampai yang hutang ratusan juta hanya untuk demi pesta semacam itu. Cuman memang karena dari kecil ya kita hidup di lingkungan yang demikian, lalu nilai-nilai itu memang sudah ditanamkan dalam diri kita sebagai orang Toraja. Jadi ya sampai besar pun ya kita memegang teguh nilai-nilai itu, dan ya kita mau berusaha gitu, mau berusaha untuk mau berusaha mencari uang untuk pesta gitu. Sampai akhirnya kan kebanyakan orang Toraja merantau gitu. Baik, berarti ada poin, maksudnya ada poin yang menarik dari kata Mbak Yuyun tadi ya, bahwa ada budaya, ada tuntutan budayanya, dan salah satu tuntutan soal kalau saya melaksanakan ini berarti butuh duit nih, butuh uang kan. Lalu kemudian tertanam dalam diri orang Toraja bahwa saya harus berjuang kan, berusaha agar pada satu titik tertentu saya mendapatkan uang untuk bisa melaksanakan itu. Dan kemudian merantau, mencari ilmu di luar dan mencari rezeki di luar dan untuk melaksanakan itu. Satu kata yang saya ingat dari orang satu kalimat yang dari orang tua saya itu bahwa yang selalu dia sampaikan ke saya bahwa mengadakan pesta seperti itu tidak akan membuat kita miskin gitu katanya. Saya mungkin ada hal-hal spiritual ya atau keyakinan yang memang untuk dengan penyelenggaraan pesta ini bukan hanya karena usaha saya, tapi karena ya bantuan roh-roh yang leluhur kita yang membantu gitu. Bahwa dan ya memang kemudian tadi dari penjelasan Mbak Yuyun bahwa memang ketika kita melakukan ini tentu bukan untuk gagah-gagahan ya, bukan untuk kemudian menunjukkan soal kita punya sesuatu, tapi bahwa ini adalah sebuah bentuk kita menghormati dan menghargai leluhur, dan tentu pada saatnya nanti leluhur pun akan kemudian membantu kita untuk mewujudkan apa yang menjadi niat baik kita kan ya. Baik Mbak Yuyun, ini luar biasa sekali ya. Sore ini kita kemudian bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang upacara Rambu Solo yang tentu saja dengan sekian banyak prosesnya, lalu kemudian ada hal-hal tertentu yang perlu diupayakan oleh keluarganya, tetapi memang kemudian kita
tiba pada kesimpulan bahwa tradisi apapun itu perlu kita pertahankan dan perlu kita terus lestarikan dan kita turunkan ke generasi-generasi berikutnya. Tinggal bagaimana kemudian kita mengupayakan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kita tadi. Iya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, tentu percakapan tadi yang sudah kami lakukan, apa yang diceritakan oleh Mbak Yuyun tadi ini tentu saya yakin ini menambah perbendaharaan kita tentang salah satu budaya yang ada di Toraja. Tentu ada sekian banyak budaya yang ada di Toraja, tapi bahwa dengan membicarakan Rambu Solo ini, teman-teman di luar sana pasti tentu sudah menambah pemahaman tentang apa itu sebenarnya Rambu Solo, dan semoga ini membantu kita untuk semakin menghargailah budaya kita, bahwa kita sudah banyak ilmunya, kita sudah keluar merantau belajar, tetapi ketika kita kembali ke kampung tetap tradisi itu perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Ya, tentu Mbak Yuyun, kita mendoakan supaya semua budaya yang ada di Indonesia ini tetap terjaga. Amin. Kita sebagai generasi muda tetap punya tanggung jawab untuk menjaga ini dan melestarikannya. Iya. Dan saya yakin teman-teman di sana juga satu pemahaman dengan kami bahwa memang budaya Indonesia sangat kaya, punya filosofi di balik setiap budaya itu, dan kita perlu melihat itu sebagai sesuatu kekayaan yang kita pertahankan. Nah, teman-teman sekalian, demikian podcast pada kesempatan ini. Terima kasih Mbak Yuyun sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dengan kami, dan harapannya dengan cerita ini banyak orang-orang di luar sana mungkin kepingin nih jalan-jalan ke Toraja. Kira-kira kapan waktu yang paling tepat nih Mbak Yuyun? Waktu yang tepat itu bulan Juni, Juli pas liburan kenaikan kelas. Oke. Terus Desember, Januari. Oke, kenapa nih di dua fase ini, Mbak? Karena libur panjang, jadi kebanyakan keluarga itu kan kembali ke Toraja. Dan biasanya banyak pesta di bulan-bulan itu. Oke, dan salah satu termasuk yang ini ya, iya, Rambu Solo nih. Oke, baik teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi memang pas di saat liburan. Jadi kalau punya uang, punya kesempatan, silakan jalan-jalan ke Toraja. Oke, teman-teman, itu saja dari kami Lensa Tradisi. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan budaya yang lain. Dan tentu saja sangat menarik dan pasti akan menambah pengetahuan kita sekalian. Demikian, terima kasih Mbak Yuyun. Ya, sampai jumpa teman-teman sekalian ya. Thank you.